Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sedepo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sedepo TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat Mas Haris. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan pahala yang tidak terputus. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, setiap manusia tentu ingin meninggalkan jejak kebaikan yang terus mengalir, bahkan ketika usia sudah tidak lagi bersama dunia. Islam mengajarkan bahwa ada amal-amal tertentu yang pahalanya tetap hidup dan terus mengalir tanpa terputus. Lalu seperti apa amalan yang mampu menjadi investasi akhirat sepanjang masa? Kita akan bahas dan akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sedepo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Semoga karunia Allah terus mengalir untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang pahala yang tidak terputus. Pahala yang terus mengalir sampai nanti kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi nilai pahala itu akan terus bertambah dan bertambah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini cukup populer, idza matal insan, atau dalam redaksi lain idza mata ibnu Adam, ketika telah meninggal nanti seorang manusia, seorang anak keturunan Nabi Adam, inqata'a amalu, terputuslah semua amalnya. Memang kalau sudah meninggal mau apa lagi, udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa ibadah apa-apa, nggak bisa mengerjakan apa-apa, ya udah selesai. Tetapi illa min salasin, ada tiga yang tidak terputus. Tadi Mas Ari bilang supaya tetap mengalir terus sampai berkembang dan berkembang. Kalau ada peribahasa dulu zaman kita sekolah, gajah mati meninggalkan gading. Mari mau mati meninggalkan belang, sementara manusia meninggalkan nama. Ada tiga amalan atau tiga jenis amalan yang nilainya akan terus mengalir walaupun kita sudah mungkin tidak bisa apa-apa lagi, alias sudah meninggal, bahkan mungkin sudah dimakamkan puluhan, ratusan, bahkan kalau perlu sampai ribuan tahun. Tetapi tiga amalan ini akan terus mengalir. Kalau kata para ahli ekonomi katanya ini passive income. Kita nggak ngapa-ngapain tapi pahala tetap jalan untuk kita. Apa itu? Yang pertama adalah min sedekatin jariyah atau sedekah jariyah. Kalau dalam bahasa sekarang sedekah produktif, tidak sedekah yang bersifat konsumtif. Konsumtif oke, tapi kalau dari konsumtif itu sampai akhirnya memicu yang produktif, ini yang pahalanya terus mengalir. Ini juga bersumber dari atau diperkuat dari hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengawali satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dijalani oleh orang terus menerus selama kebaikan itu masih berjalan, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengawali itu tadi. Misalnya sedekah produktif itu misalnya untuk sesuatu yang terus bisa dimanfaatkan oleh generasi kita selanjutnya. Misalnya orang-orang tua kita yang mengawali membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun asrama-asrama yang rumah singgah, atau panti-panti sosial, atau mungkin tempat-tempat yang bermanfaat untuk banyak orang. Maka masjid yang dibangun itu oleh misalnya seseorang 200 tahun yang lalu,
beliau dimakamkan, tapi selama masjid itu masih dipakai untuk sholat, untuk belajar ilmu, untuk ibadah-ibadah yang lain, atau bukan hanya masjid lah, mungkin tempat-tempat rumah singgah, panti-panti asuhan, panti-panti sosial dan lain sebagainya, selama itu masih berfungsi, maka pahalanya akan terus mengalir untuk orang yang mengawali itu. Maka beruntunglah, walaupun dia mungkin amalnya dulu waktu hidup itu tidak begitu banyak, tetapi bisa dari transferan orang-orang itu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin bisa diartikan tadi itu, sedekah yang ada nilai produktifnya, yang terus mengalir bisa dimanfaatkan. Lah, lalu bagaimana kalau bukan orang yang berharta? Karena sedekah ini kan konotasinya harta kan. Lah, yang selanjutnya wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan satu ilmu pengetahuan, ini tidak hanya dibatasi ilmu agama ya Mas Arif ya. Terkadang orang itu hanya membatasi sekedar ilmu agama, enggak. Semua ilmu. Yang penting ilmu itu ada manfaat untuk dirinya, keluarganya, atau orang-orang di sekitarnya. Ya, ketaruhlah kalau umpama belajar ilmu agama, kita mengajarkan Al-Fatihah kepada seseorang, kemudian seorang itu mengajarkan lagi, maka sebanyak orang yang menerima manfaat dari pelajaran yang kita sampaikan, maka sebanyak itu pula pahala yang akan ditransfer ke kita, walaupun kita sudah nggak ada nanti. Makanya tidak terputus, akan terus. Nah, tadi saya bilang bukan hanya ilmu agama. Misalnya ada seseorang yang kita ajari satu ilmu yang dipakai untuk kerja dia sehari-hari, atau mungkin pemirsa di rumah ada ibu-ibu yang bisa bikin resep makanan, kemudian di resep itu diajarkan ke temannya atau ke sanak saudaranya, kemudian dari resep makanan yang diajarkan itu, yang diajarin tadi bisa mungkin untuk dagang, bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka selama itu masih berjalan, dan kemudian seandainya ilmu kok diajarkan kembali, maka pahalanya akan terus. Maka ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang ada nilai manfaatnya, bukan sebaliknya, ilmu yang justru malah bikin madarat orang lain. Justru kalau bikin madarat, ya sebaliknya pula. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Seseorang yang mengawali mengajarkan satu kejahatan, umpama ada orang diajari nyopet umpama. Nah, terus selama dia nyopet belum tobat, maka orang yang ngajari itu dapat transferan dosanya. Lah, kok ilmu nyopetnya itu diajarkan lagi, ya terus. Itu berlaku dalam hadis man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kejahatan yang dimulai oleh dia kemudian diajarkan ke orang lain, selama itu terus berjalan, maka dia juga sama dapat transferan dosanya. Nah, kemudian yang ketiga, wa waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Lah, definisi untuk mencipta atau membangun anak soleh ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh proses yang panjang. Pendidikan untuk membangun generasi soleh itu butuh proses yang panjang. Kalau Nabiullah Ibrahim bisa melahirkan putra-putra yang saleh, itu diawali ketika dalam kandungan, tak pernah putus beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku generasi putra yang saleh. Kemudian pendidikan terus berlanjut ketika lahir, mulai diperkenalkan dengan nama Tuhannya. Kalau dalam Islam diadzankan Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian dididik dengan ilmu, diajarkan dengan akhlak yang baik. Butuh proses, butuh perjuangan, dan mungkin butuh pengorbanan, tidak hanya harta ya, tenaga, bahkan air mata kalau perlu, untuk mempunyai generasi yang saleh. Waladun salihun yad'ulah, anak saleh lah. Dari anak ini mungkin bisa diartikan investasi akhirat jangka panjang anak itu. Makanya bagi para orang tua ya jangan sayang-sayang, jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya, atau bahkan mungkin all out berusaha semaksimal mungkin untuk mencipta generasi yang soleh itu tadi. Dalam Al-Quran kita itu diperingatkan, ada surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya setiap orang itu khawatir sepertinggal dia itu nanti generasi sesudahnya menjadi dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah.
lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah fisik, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mendidik anak, walaupun nanti anak itu tidak berdoa mengangkat tangan, tetapi setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap tetes keringat atau bahkan air mata yang kita keluarkan, itu menjadi sedekah jariah. Tadi yang poin yang pertama, bagi kita untuk anak kita. Kalau seandainya anak kita alhamdulillah dijabah oleh Allah menjadi anak yang soleh dan mendoakan kita, maka anak ini investasi jangka panjang yang pahalanya akan terus mengalir. Kalaupun seandainya sebaliknya, Mas Arief, seandainya anak yang dididik dengan mati-matian ternyata dikehendaki oleh Allah seperti putranya Nabi Nuh, Kan'an, tidak mendoakan, justru malah mohon maaf, seandainya kok tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya, apakah usahanya sia-sia? Enggak. Usahanya masih tetap dinilai oleh Allah masuk dalam poin yang pertama tadi, sedekah jariah. Maka seandainya ada orang yang bersedekah tapi kok dalam tanda kutip seandainya salah sasaran, nilainya tetap berjalan. Jadi nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetesan keringat yang kita keluarkan, setiap rupiah yang kita keluarkan pula, itu tetap ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasil tidak seperti yang diharapkan, tapi usaha manusia tetap dinilai oleh Allah. Bahkan ada satu kaidah fikih mengatakan as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan bagaimana seseorang itu meraihnya itu. Seandainya ia dikarunia anak oleh Allah, ya anak itu yang dalam tanda kutip nurut aja. Itu seni atau perjuangannya mungkin tidak seberapa dengan anak yang kadang di usia mungkin SD-nya nurut, SMP-nya agak bandel. Ini perjuangan orang tuanya luar biasa besar. Bahkan saya pernah diceritai orang, dia bersyukur pernah dikaruniai anak nakal. Karena di saat anaknya nakal itu dia terbiasa bangun tengah malam untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat itu dia dikaruniai Allah dalam tanda kutip anak yang nakal dalam tanda kutip ya, dia bersyukur karena dengan itulah ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bisa, Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Pak Ustadz usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan pahala yang tidak terputus. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan ada 3 amalan yang pahalanya ini tidak terputus bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Pak Ustadz, tadi salah satu amalannya adalah terkait dengan anak yang soleh. Tapi ini kan terkait dengan anak ini kan tidak semua orang dikaruniai anak ini Pak Ustadz. Nah kalau misalkan orang-orang yang tidak dikaruniai anak, apa ketika itu gimana Pak Ustadz bisa memperoleh pahala dari anak yang soleh ini tadi Pak Ustadz? Apakah memang apabila mengangkat anak itu juga kemudian anaknya menjadi anak yang soleh, itu nanti akan bisa menjadi investasi akhirat juga atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, juga Mas Arief. Tadi yang poin yang ketiga, pahala yang tidak berputus itu anak soleh yang mendoakan. Nah, lalu apakah di sini hanya dibatasi anak kandung, gitu kan? Pertanyaan Mas Arief ya? Tidak, Mas Arief. Karena tidak semua orang dikaruniai oleh Allah anak kandung. Bahkan ada ulama besar yang meninggal belum sempat menikah. Ada Imam Nawawi Ad-Dimashqi, itu dalam satu riwayat beliau meninggal di usia 40 sekian dan belum menikah dan tidak dikaruniai anak. Apakah beliau tidak bisa mendapatkan aliran pahala dari sisi yang ini? Tidak. Tetap beliau akan memperoleh dari bukan hanya anak kandung, ada mungkin anak angkat tadi Mas Arief bilang, ada anak asuh, ada anak didik, anak murid, dan lain sebagainya. Jadi seandainya ada pemirsa Sinfo TV yang di rumah yang tidak dikaruniai oleh Allah putra kandung, maka jangan berkecil hati, asalkan kita mau berbagi atau dengan tadi anak angkat, ada saudara kita yang kebetulan mohon maaf dikaruniai anak yang jumlahnya mungkin banyak, kemudian kita bantu dengan kita asuh anak itu, kita angkat, kita adopsi, kemudian itu akan tetap ada nilai pahalanya. Kemudian anak murid, kalau memang dia seorang guru luar biasa kan, seandainya dia 20 tahun aja mengajar, setiap tahun dia mengajar murid berapa?
Saya yakin murid yang dulu mendapatkan manfaat pelajaran dari gurunya tidak akan pernah lupa untuk mendoakan gurunya. Itu nilainya dengan sama dengan waladun solihun yad'ulah. Atau mungkin anak asuh. Kita kebetulan umpama punya rezeki yang berlebih oleh Allah, tapi kebetulan tidak dikaruniai anak. Kalau kita ngasuh sendiri nggak bisa, ya kita titipkan ke panti tertentu, kita bantu panti itu, kemudian atau kita titipkan di pondok pesantren atau yayasan-yayasan sosial. Dua kita bantu dengan menstatuskan saya mengambil anak asuh 5 orang umpama. Maka 5 orang itu karena dia bisa sekolah, bisa menikmati pendidikan, bisa mendapatkan penghidupan yang layak, maka walaupun anak itu tidak mendoakan menyebut nama kita langsung, Allah Maha tahu siapa yang membimbing anak itu. Jadi walaupun seseorang tidak dikaruniai anak kandung, asal dia masih mau berbuat, insya Allah ada waladun salihun yad'ulah dengan cara anak angkat, anak asuh, anak didik dan lain sebagainya. Jadi masih ada jalan lain, Mas. Jadi tidak hanya dibatasi anak kandung saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, tadi selain anak yang soleh, salah satu amal yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat Pak Ustadz. Dan ilmu yang bermanfaat tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya tidak terbatas pada ilmu agama saja Pak Ustadz, tapi juga ilmu-ilmu umum itu juga bisa termasuk dengan ilmu yang bermanfaat. Nah kalau misalkan Pak Ustadz kita sudah mengajarkan ilmu umum, atau untuk guru-guru atau dosen biasanya kan mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi ada kalanya mungkin ilmu-ilmu yang diajarkan itu justru disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik Pak Ustadz. Itu bagaimana nilainya Pak Ustadz? Apakah kita juga dapat aliran dosanya atau seperti apa Pak Ustadz? Baik Mas Arif, ini pertanyaan luar biasa. Ini seandainya misalnya ada dosen ilmu hukum kemudian di antara ada mahasiswanya itu yang kebetulan dengan punya jabatan publik sebagai seorang hakim, sebagai seorang jaksa atau mungkin sebagai seorang lawyer, ternyata dari profesinya itu disalahgunakan. Ia menjadi hakim yang tidak amanah, menjadi jaksa yang wanipiro kalau dalam bahasa itu ya. Atau mungkin dia jadi lawyer tapi justru malah menekan atau mungkin memeras kliennya dan lain sebagainya. Apakah sang dosen ikut jabat transferan dosanya kan gitu ya? Tentu tidak. Karena sang dosen niatnya mengajarkan ilmu-ilmu hukum itu untuk menegakkan hukum. Walaupun pada kenyataannya di antara mahasiswanya atau murid-muridnya itu justru malah memanfaatkan pemahamannya tentang hukum untuk melawan hukum. Karena dulu saya masih ingat betul bahasanya almarhum Kiai Zainuddin MZ, orang yang sering mempermainkan hukum itu ya orang yang tahu hukum. Lah apakah nanti orang yang mengajarkan atau dalam konteks ini dosennya ikut kebagian dosa? Enggak. Asal dosennya itu juga niatnya benar-benar dia mengajarkan ke mahasiswanya itu untuk kemaslahatan agar hukum di negeri ini ditegakkan dengan baik. Atau mungkin ilmu-ilmu yang lain lah. Umpama ada guru bela diri umpama ya, kemudian mengajarkan ke murid-muridnya, ternyata malah ilmu bela dirinya itu untuk tindak kriminal dan lain sebagainya. Apakah gurunya dapatkan dosa? Enggak. Kecuali kalau memang ada seorang yang datang minta diajarin ilmu bela diri dengan niat saya mau ngerampok, kata gurunya ya udah ntar bagi 2. Nah, ini lain urusan. Tapi kalau dia niatnya untuk menjaga diri, untuk menciptakan rasa aman, bela orang-orang yang kena tindak kriminal dan lain sebagainya, maka insya Allah sang guru niatnya baik. Tapi kalau udah ada, makanya ada kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa setiap sesuatu itu pahalanya atau bahkan dosanya tergantung dari niatnya. Kalau sang dosen niatnya udah nggak baik, ya tentu nggak baik pula yang didapat. Sang guru pencaksilat tadi umpama ilmu bela diri ya sama. Jadi insya Allah kalau dia niatnya memang baik, insya Allah walaupun muridnya berlaku tidak baik atau disalahgunakan ilmu tadi, insya Allah dia tidak termasuk orang yang mendapatkan transferan dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini kan di era digital, di era media sosial saat ini kita dengan mudah membagikan konten-konten di media sosial, baik itu konten yang positif maupun konten-konten yang negatif. Kalau kita membagikan konten-konten yang positif kemudian itu berimbas juga kepada orang lain, apakah itu juga bisa menjadi nilai
pahala untuk kita Pak Ustadz dan juga bisa menjadi pahala jariah, atau justru sebaliknya Pak Ustadz, kalau konten-konten kita ini justru mengandung negatif, itu apakah juga bisa menjadi dosa jariah Pak Ustadz? Baik, tadi di awal, di segmen awal sudah saya sampaikan ada satu hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengawali satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilaksanakan atau dilanjutkan oleh orang selanjutnya, maka dia akan menerima pahala dengan kebaikan yang diawali oleh orang-orang yang melanjutkan. Misalnya, Mas Arief menulis di satu atau status di medsos semuanya, ayo semangat kerja awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Umpama, begitu ada yang membaca, pas kebetulan dia mau berangkat kerja, dalam hatinya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Mas Arief paling tidak udah dapat transferan pahala dari satu orang yang mengucapkan Bismillah. Itu kalau satu. Kalau seandainya yang pengikut kita itu ada 1000 orang, kemudian dia kebetulan buka sambil sarapan, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, semuanya langsung dalam hati mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka 1000 orang itu pahala yang ia dapat maka akan tertransfer Mas Arief yang bikin status. Maka tetap berlaku, kalau dia mengawali satu kebaikan, maka kebaikan itu akan mentransfer pahala ke orang yang mengawali itu. Begitupun sebaliknya, Mas Arief. Umpama ada orang bikin status dengan memaki-maki, dengan bahasa kotor, atau mungkin dengan fitnah dan lain sebagainya, maka sebanyak itu pula ada yang disebut dengan bukan hanya pahala jariah, tapi ada dosa jariah. Makanya di era digital seperti sekarang ini, yang sekarang kayaknya dunia itu nggak ada pembatasnya lagi, apa-apa menyebar dengan begitu cepatnya, maka hati-hatilah kita dalam bermain media sosial. Karena dari media sosial itu walaupun awalnya sesuatu yang mubah, akan bisa menjadi lumbung pahala buat kita, tapi sebaliknya akan bisa menjadi lumbung dosa buat kita. Orang-orang yang aktif di media sosial atau mungkin bisa disebut konten kreator kali ya, bisa menjadi orang itu memperoleh pahala yang luar biasa ketika konten-konten yang dibagikan itu bermanfaat untuk netizen bahasanya sekarang ya, untuk khalayak umum. Bukan hanya dari sisi ilmu keagamaan ya, mungkin dia membagikan konten menjaga atau membersihkan alat apa gitu, kemudian diikuti orang, itu juga ada nilai pahalanya. Jadi tidak hanya sebatas mengajarkan atau bacaan-bacaan zikir dan enggak. Semua konten yang ada nilai positifnya, ada nilai manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, walaupun kelihatannya remeh. Saya pernah melihat konten itu cara melipat baju, Mas Ari. Kemudian anak saya itu ngikutin. Nah ini saya yakin orang yang membagikan konten itu nilai pahalanya luar biasa. Saya yakin yang ikut bukan hanya anak saya, mungkin anak di luar sana cara melipat baju dengan rapi, dengan luar biasa. Ini kelihatannya sepele, tapi dibagikan, kemudian yang saya lihat yang nonton itu sampai ribuan orang. Saya yakin dari ribuan penonton bukan hanya nonton, tapi ada yang menirukan. Nah ini kan ilmu yang manfaat, walaupun sekedar kelihatannya kayak sepele. Begitupun sebaliknya, kalau dari konten itu ada nilai-nilai negatif. Kemudian makanya kadang saya ngelihat ada anak-anak di bawah umur hanya baru belajar 4 tahun, 5 tahun kok mengucapkan sering kata-kata kotor. Begitu saya lihat, saya tanya, ternyata yang dia tiru itu yang dari media sosial yang dia lihat, dari akun YouTube atau yang lain sebagainya. Nah, orang yang menciptakan sesuatu yang tidak baik, apalagi ditiru oleh anak yang notabene dia belum tahu mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kalau ini nanti kebiasaan terus menerus, maka dosa jariah juga akan mengalir. Maka alangkah harusnya kita bijak supaya media sosial yang kita punya ini menjadi lumbung pahala buat kita. Lumbung pahala itu bukan hanya didapat di tempat ibadah, tidak. Mungkin dari kantong kita yang tersimpan handphone itu bisa menjadi lumbung pahala buat kita. Bahkan saya punya teman itu setiap pagi dia menulis status itu sholawat, Sallallahu ala Muhammad. Saya tanya, statusnya nggak ganti-ganti Pak? Harapan saya setiap ada yang membaca status saya, otomatis dia membaca sholawat. Kalau ada 100 orang, kalau ada 500 orang, maka insya Allah itu tadi itu sedekah jariah atau pahala yang tidak terputus nilainya. Wallahu a'lam. Bisa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk dengan orang-orang yang beruntung itu tadi Pak Ustadz, bisa memaksimalkan 3 amalan yang pahalanya
tidak terputus bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim naqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.